Halo Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih sudi mampir di channel kami, Arim dan Krisna Media. Jadi untuk Sobat YouTube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini membahas tentang videografi, fotografi, dan content creation. Content creation itu bisa meliputi vlog, kemudian review beberapa produk yang sempat mampir ke channel kami, dan mungkin sedikit travel ya, video travel nanti akan kita share juga. Oke, saya perkenalkan diri, saya Putra Arimbawa, dan nanti ada Krisna Nugraha di video lain mungkin adik saya. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya dan juga adik saya Krisna Nugraha bukanlah seorang fotografer maupun videografer profesional. Sama seperti kalian semua, kita belajar dari YouTube, kita belajar dari internet. Jadi apapun yang kita ulas di sini adalah sebatas sharing apa yang kita lakukan untuk membuat suatu konten atau sharing tentang pengalaman kita menggunakan satu produk, ataupun kita sharing pengalaman kita jalan-jalan dan sebagainya. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti itu, silakan kalian subscribe channel ini. Jika kalian suka beberapa videonya, mungkin bisa kalian like. Di video kali ini kita akan sharing cara kita atau cara Arim Krisna Media untuk mengcolor grading suatu video. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu kita dipercayai atau diberi kesempatan oleh seorang teman untuk mengambil video preweddingnya. Jadi saya sampaikan lagi, kita bukan profesional, jadi teman mempercayakan ke kita untuk mengambil videonya tanpa ada transaksi profesional semacam itu. Jadi kita membantu teman gitu lah. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan color grading pada video ini. Kemudian setelah di color grading akan menjadi seperti ini. Oke, color grading sebenarnya adalah sesuatu yang subjektif ya. Setiap orang mempunyai preferensi sendiri-sendiri terhadap color grading. Jadi ada yang suka color grading A, color grading B, color grading C. Jadi jika kalian suka dengan color grading video yang seperti kita tampilkan ini, silakan kalian lanjutkan untuk menonton. Jika kalian tidak suka, tidak apa-apa untuk tidak melanjutkan menonton. Oke, tanpa basa-basi lebih jauh lagi, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2019. Kita sudah di Adobe Premiere Pro CC 2019 ya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah klik color di sini. Jadi kita bisa memunculkan Lumetri Scope. Jadi Lumetri Scope kita munculkan. Jadi tampilannya bisa kalian atur yang mana ingin kalian tampilkan. Kalau saya sih prefer ini harus ditampilkan ya, jadi kita bisa melihat highlight sama shadow-nya lebih jelas ya. Kemudian kita ke basic correction ya. Basic correction ini shadow-nya kan masih tinggi nih di 20, kita harus mencapai titik 0, jadi black ya kita turunkan sampai dia ada yang menyentuh 0 ya. Kemudian highlightnya kita naikkan sampai mungkin ini highlight harus mencapai 100 ya, titik terang ini paling tidak mencapai nilai 100. Jadi kita naikkan highlightnya yang bagian terangnya sebisa mungkin ya 39 sepertinya cukup. Kemudian shadownya kita turunkan ya sampai ke mungkin di minus 60, minus 61 ya, nanti kita atur lagi, belakangan bisa diatur lagi. Kemudian white-nya mungkin kita naikkan sedikit ke nilai ya sekitar 13-14 begitu. Oke, saturasi kita naikkan sedikit saja, mungkin ya 115, 116 cukup mungkin ya. Nanti kita bisa atur lagi saturasinya. Kemudian sekarang kita ke curve, midtone-nya kita naikkan sedikit. Ya.
kemudian lower tone-nya kita turunkan sedikit ya, highlight-nya otomatis naik ya. Kemudian kita ke hue, ini kita ambil skin tone-nya dulu, kita bikin dia, kalau ini kita di posisi orange, kalau ke atas dia akan magenta, kemudian ke bawah dia akan ke green ya. Jadi kita naikkan sedikit biar agak merah sedikit skin tone-nya karena pakai make up kan. Oke, sekarang kita ke green-nya. Ke green-nya ini, green-nya kita ambil batas antara kuning dan orange, kemudian dengan hijau dan biru kita turunkan hue-nya. Oke ya, terlalu pop up nih hijaunya terlalu pop up. Kita ambil juga batas kuning dan hijau dan biru, kita turunkan sedikit saturasinya. Nah, ini sepertinya masih di kuning ya, kita agak ke kiri sedikit, kita turunkan saturasinya. Oke. Nah, ini kan masih agak terang dia. Jadi kita ke hue dan luma, kita ambil lagi batas kuning dan hijau, kemudian hijau dan biru. Kita turunkan lumanya, jadi biar dia agak gelap sedikit. Oke, saturasinya masih lumayan, kita turunkan lagi saturasinya. Oke, mungkin ini bagian ini kita merahkan sedikit ya. Kuningnya itu kita agak mungkin merah atau mungkin hijau, mungkin merah sedikit, mungkin kuning sedikit. Oke, hue-nya kita turun, maaf ininya, lumanya kita turunkan lagi. Oke, kemudian sekarang kita ke HSL ya. HSL, hue, saturation dan luminance ya. Jadi kita ambil skin tone-nya lagi, kita atur batasnya, batas warna, ini batas warnanya. Kemudian kita kasih noise sedikit, kemudian batasnya kita blur sedikit ya. Sekarang kita tambah kontrasnya, kemudian sharpen-nya kita naikkan sedikit, saturasinya kita naikkan sedikit. Oke, coba sekarang kita tambah vignette, kita tambah midpoint-nya kita dalamkan, kemudian kita tambah faders ya, sudah lumayan berubah kan gambarnya. Oke, nah ini kan masih agak kuning sedikit nih, skin tone-nya masih agak kuning, jadi kita kembali ke basic correction lagi, kita coba turunkan white balance-nya ke biru. Oke, ininya merahnya kita naikkan, tint-nya kita ke arah merah. Kemudian ini coba kita turunkan lagi sedikit. Oke. Nah, sekarang kita ini highlight sama shadow-nya mungkin bisa kita atur lagi agar lebih natural kelihatan. Bisa kita atur shadow-nya, mungkin kita naikkan atau white-nya kita atur sedikit. Biar lebih natural kelihatannya. Kontrasnya kita tambah sedikit, shadow-nya kita naikkan sedikit. Nah, ini micro adjustment ya. Sepertinya segini ya, saya rasa cukup sih. Jika kita bandingkan sebelum dan sesudah, modelnya, senternya sudah pop up ya. Ininya di background sudah kita bikin lebih gelap, jadi modelnya lebih stand out kelihatan. Oke, ya sepertinya cukup. Untuk mengaplikasikannya di frame yang lain,
atau di footage yang lain, bisa kita tambahkan adjustment layer ya, dengan file new, kemudian adjustment layer, dan kita taruh di atasnya, di atas kedua footage. Kemudian tinggal control cut ini, kemudian kita aplikasikan di adjustment layer. Sudah kedua video sudah memuat color grading yang sama. Tapi harus dipastikan pencahayaan, kemudian faktor-faktor lingkungannya juga harus mirip ya. Kalau enggak, kita sesuaikan lagi di Lumetri color-nya. Oke, kita sesuaikan lagi di Lumetri color. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. You got time and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. Oke, seperti itulah kita meng-color grading video pre-wedding seperti yang telah kita tampilkan tadi. Jadi saya sampaikan kembali, saya bukan seorang videografer profesional. Jika ada hal-hal yang kurang dalam saya menyampaikan atau hal-hal yang kurang saya sharing di sini, silakan komen di kolom komentar. Syukur-syukur ada videografer profesional yang komentar dan bisa menambah ilmu kita semua. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jika kalian suka konten-konten yang seperti ini, silakan subscribe channel ini. Dan jika kalian suka video ini, silakan like. Oke, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan semangat berkarya.